Wajahnya seram, dengan mata melotot, ia pamerkan giginya yang tajam seakan marah. Sebentar ia melihatku, lalu berlari begitu kencangnya. Aku mengejarnya sembari berteriak maling. Sesekali aku kehilangan dia, tetapi ia muncul lagi dengan ekspresi wajah yang sama. Tubuhnya amat kecil, barangkali seukuran bocah berusia 3-4 tahun. Malam itu kami sedang tertidur. Di tengah gelapnya ruangan kamar, istriku terbangun dan berteriak kencang. Katanya ada yang mengerayangi tubuhnya, tetapi sesosok anak kecil. Seketika itu aku terbangun kaget dan buru-buru menyalakan lampu kamar. Aku melihat tak ada satupun barang yang hilang. Hingga aku menyadari bahwa perhiasan istriku yang tertempel di tubuhnya menghilang. Bahaya. Ini bukan manusia. Kau bilang itu bocah, bukan? Iya, Kang. Aku tak melihat begitu jelas, namun aku yakin itu anak kecil, tubuhnya pendek. Seketika aku berlari mencari bocah yang dimaksud. Kususuri seluruh rumah dan pekarangan, namun tak kutemukan siapapun. Hingga tiba-tiba dari balik pot bunga yang tingginya barang selutut, tampak seorang bocah berkepala pelontos melototiku. Buru-buru aku mengejarnya, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Maling, maling. Tak ada warga yang mendengarkan. Tak ada yang turut berlari. Bocah aneh itu menepati pagar rumahku dan berlari. Aku mengejarnya, mengikutinya. Sayup-sayup, kulihat ia masuk ke sebuah hutan. Aku mengikutinya kemanapun. Aku sempat kehilangan jejaknya. Namun ia muncul kembali seakan mengerjaiku. Sengaja membuatku mengejarnya. Sialan. Dia memancingku. Tak akan kubiarkan ia lolos. Aku harus menangkapnya, kendati tak ada seorang pun yang membantu. Aku tetap memberanikan diri mengejarnya. Aku sudah tak khawatir lagi terhadap keadaan istriku. Aku menyuruhnya berlari ke rumah Pak Dulo, tetangga sebelah rumah. Namun anehnya Pak Dulo tak turut membantuku mengejarnya. Mungkin ia kehilangan jejakku. Aku tak begitu mengkhawatirkan itu, meskipun imajinasiku sudah liar kemana-mana. Aku sudah tahu bahwa itu bukan bocah biasa. Mungkin itu tuyul atau sejenisnya. Sudah berjam-jam aku berlari, tetapi tak kutemukan bocah itu. Sosok itu pun tak lagi memancingku. Akhirnya, aku memutuskan kembali pulang dan menengok keadaan istriku. Jika itu makhluk halus, aku khawatir terjadi apa-apa terhadap istriku. Aku berlari sekencang-kencangnya di tengah hutan dekat rumahku. Memang, lingkungan kampungku masih lebat dengan kebun rambutan dan kebun jati. Dari tadi, aku tak menyadari kalau aku sudah masuk terlalu jauh. Aku merasa jalan pulang lebih panjang daripada saat aku mengejar tuyul itu. Yang aku ingat, ada pohon manui besar yang menjadi tanda kalau itu sudah dekat dengan perkampungan. Aku tahu pohon itu satu-satunya di sana, karena tak jauh dari sana ada sebuah gubuk pemilik kebun tersebut. Bila pagi, aku selalu duduk-duduk di gubuk tersebut untuk merokok dan minum kopi. Jadi aku tahu kalau itu sudah dekat. Dari kejauhan, kulihat pohon mahoni dan gubuk tersebut. Tak kurang dari 2 menit, aku sudah sampai di bawah pohon itu. Aku berhenti sejenak mengambil napas, lalu aku berlari lagi menuju rumah. Namun, sekitar beberapa menit aku berjalan, entah mengapa aku kembali ke pohon mahoni tadi. Barangkali aku tak sadar tersesat. Akhirnya aku berlari kembali untuk memastikan jalanku sudah benar. Namun lagi-lagi aku kembali ke bawah pohon mahoni itu. Sejak itu aku mulai merasa ada yang aneh. Apakah sosok bocah tadi sengaja membuatku tersesat? Buru-buru aku lari sekencang-kencangnya. Namun aku terus-menerus kembali ke pohon itu. Mungkin sekitar 10 kali aku terus-menerus kembali sampai ke pohon mahoni itu. Aku takut bukan main. Selain itu, aku juga lelah. Aku berteriak meminta tolong, tetapi tak satu pun orang yang datang. Akhirnya tak sadar aku terjatuh dan pingsan. Sejak itu aku tak ingat apapun yang terjadi.
hingga akhirnya aku dibangunkan oleh istriku. Katanya aku telah hilang selama 5 hari sejak aku bertemu dengan sosok bocah itu. Orang-orang menyebutnya itu tuyul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.